Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elisa Tisha Nugraha dengan NPM 2417051018. Pada mata kuliah Teori Bahasa dan Automata, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai penyederhanaan CFG. Oke, pertama-tama apa sih itu CFG? Nah, CFG itu udah pernah dibahas, yaitu kepanjangan dari konteks free grammar, yang dimana CFG adalah tata bahasa bebas konteks yang digunakan untuk mendefinisikan struktur sintaksis bahasa formal, misalnya bahasa pemrograman, ekspresi matematika, atau kalimat dalam bahasa alami. Nah, sebuah CFG terdiri dari 4 komponen. Yang pertama itu ada V, lalu ada sigma, lalu ada R, lalu ada S. Yang dimana V itu merupakan himpunan variabel atau simbol non-terminal. Lalu ada sigma yaitu himpunan simbol terminal, lalu ada R yaitu himpunan awal start atau start simbol. Nah, di sini ada contohnya yang dimana S dapat menghasilkan A, S, B, atau dapat menghasilkan epsilon. Nah, CFG ini dapat menghasilkan string seperti AB, A, B, B, A, B, 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 B. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena S ini merupakan kan epsilon. Jadi epsilon ini bisa diubah menjadi A ataupun B. Jadi seperti ini nih, misal contohnya berarti jadinya adalah bisa di sini A, lalu di sini epsilonnya, lalu di sini B. Nah, ini epsilon ini tuh bisa kita ubah menjadi A ini ataupun B gitu. Jadi dapat menghasilkan AB, AA, BB, dan selanjutnya. Gitu. Lalu kita lanjut. Di sini mengapa perlu penyederhanaan CFG? Nah, ini tuh CFG yang kompleks itu bisa mengandung produksi yang tidak berguna, mengandung epsilon produksi atau epsilon produksi kosong, terus mengandung unit production misalnya A 2 jadi B, terus mengandung simbol tak terjangkau. Nah, jadi masalah-masalah inilah kita perlu menggunakan penyederhanaan CFG. Kenapa? Karena dapat membuat grammar itu lebih efisien, memudahkan analisis dan parsing, lalu mempersiapkan untuk bentuk normal seperti CNF atau Chomsky normal form atau GNF, Greiberg normal form. Lalu lanjut, di sini ada langkah-langkah untuk penyederhanaan CFG itu sendiri. Yang pertama itu menghapus epsilon produksinya. Epsilon produksi itu mengatur seperti A diubah menjadi epsilon, kecuali jika epsilon memang bagian dari bahasa harus dipertahankan atau untuk simbol awal. Contohnya seperti ini. Karena A ini kan diubah menjadi epsilon, maka produksinya menjadi adalah S diubah menjadi A kecil A besar, bisa juga menghasilkan A. Nah, jadi menghasilkan grammar baru yaitu seperti ini. Gitu. Lalu langkah selanjutnya yaitu di sini ada kesalahan, yaitu seharusnya itu ada langkah yang kedua. Kita lihat di sini. Nah, langkah yang B itu adalah menghapus unit production. Unit production atau aturan A diubah menjadi B, maka B adalah non-terminal tunggal. Tujuannya langsung hubungkan A ke produksi milik B. Nah, seperti ini contohnya. Ini jadi di sini jadi diganti dengan produksi A. Jadi ini tadi A ini digabung kayak ke sini atau diganti gitu. Jadi menghasilkan ini gitu. Oke, materi-materi yang saya dapatkan itu saya dibantu oleh ChatGPT yang dimana agar mempermudahkan saya atau membantu saya menjelaskan dan dipindahkan ke dalam PPT yang sudah saya buat. Lalu
Lalu lanjut ke langkah yang selanjutnya, yaitu menghapus simbol tak berguna. Simbol tak berguna itu ada 2 jenis. Yang pertama itu tidak menghasilkan terminal atau non-generating, misalnya kayak variabel yang tidak pernah bisa menghasilkan string terminal lalu tidak dapat dicapai, atau unreachable. Itu simbol yang tidak pernah bisa dicapai dari start simbol. Nah, langkahnya itu temukan semua simbol yang bisa menghasilkan terminal, hapus simbol dan produksinya yang tidak termasuk. Jadi ini kita tentukan dulu simbol mana sih yang nggak menghasilkan terminal, lalu hapus simbol dan produksinya yang tidak termasuk gitu. Lalu di sini ada langkah-langkah pencegahan CFG yang yaitu menghapus simbol tak terjangkau. Setelah menghapus simbol tak berguna, kita perlu menghapus simbol yang tak terjangkau, yaitu yang dimana simbol terminal yang tidak pernah muncul dalam produksi dari S dihapus. Contohnya seperti ini. Nah, ini B tidak pernah dipanggil dari S, jadi B itu harus dihapus gitu. Lalu di sini kita buka lagi. Oke, jadi hasil akhirnya itu tuh penyataan grammar tidak punya epsilon produksi kecuali mungkin simbol awal, lalu tidak punya unit production, lalu hanya punya simbol yang berguna dan terjangkau. Jadi ini perlu dihapus karena ini tidak terjangkau gitu. Lalu selanjutnya di sini saya telah membuat soal. Nah, materi tadi udah pertemuan ke-8, jadi di sini saya ambil dari Google Sheet ini teori bahasa dan automata. Lalu kita buka formnya, di mana saya di sini telah membuat soal yaitu dengan grammarnya adalah seperti berikut. Lalu pertanyaannya adalah simbol mana yang termasuk tak terjangkau gitu. Jawabannya adalah yang C. Kenapa sih? Kenapa yang C ini kan? Oke, pertama kita bahas dulu dari yang S. Kenapa bukan S? Karena S adalah simbol awal. Nah, jadi S ini tuh start simbol. Jadi selalu terjangkau gitu. Kalau start awal itu jadi terjangkau. Terus kenapa yang enggak A sih? Karena A itu harus dicapai dari S. Kenapa? Karena di sini kan S diubah menjadi AA. A kecil A besar kan. Jadi A besar ini tuh terjangkau karena dia dicapai oleh S. Lalu kenapa sih nggak yang B? B itu juga dijangkau atau dicapai melalui S, yang dimana adalah di sini kan S ini tuh bakal nanti jadinya S diubah menjadi A kecil A besar, lalu ada tanda panah lagi A B, A kecil B besar gitu. Jadi B itu masih terjangkau. Nah, jadi yang nggak terjangkau adalah cuma yang C. Kenapa? Karena S ke C itu nggak terjangkau gitu. Dari S ke C. Itu kayak nggak terjangkau. Jadi C itu nggak pernah muncul di sisi kanan produksi. Jadi kalau B ini kan muncul nih di sisi kanan. Lalu C ini tuh nggak ada di sisi kanan, C besar ini nggak ada di sisi kanan, jadi dia nggak terjangkau oleh S gitu. Kalau yang A, B ini terjangkau yang ada di sisi kanan, tapi kalau misalnya C besar ini nggak terjangkau, jadi jawabannya adalah yang C besar ini. Lanjut, kesimpulannya jadi adalah penyederhanaan CFG ini nih proses mengubah tata bahasa bebas konteks menjadi bentuk yang lebih efisien tanpa mengubah bahasa yang dihasilkan. Tujuannya agar grammar lebih mudah dianalisis dan digunakan, terutama dalam proses parsing atau transformasi ke bentuk normal seperti CNF. Langkah-langkah penyederhanaan dilakukan secara berurutan, yaitu menghapus epsilon production atau produksi kosong, terus habis menghapus unit production seperti tadi yang udah saya jelaskan, lalu menghapus simbol tak berguna yang tidak menghasilkan terminal, dan menghapus simbol tak terjangkau yang tidak dapat dicapai dari simbol awal. Gitu. Dengan penyederhanaan ini, grammar menjadi lebih sederhana, terstruktur, dan tetap mempertahankan makna serta bahasa aslinya. Oke, baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.